Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai interpretasi realitas budaya pada keyakinan atau kepercayaan. Sebelum menginterpretasikan, kita harus mengetahui dulu apa sih itu realitas budaya. Jadi realitas budaya di Indonesia ini merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Setiap suku memiliki keberagaman adat atau kebiasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari maupun upacara adat yang berupa seremonial yang menggunakan kostum yang berbeda-beda di setiap pelaksanaannya. Nah, tidak jarang pula kita melihat adat ini turut mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya, terutama hal-hal yang krusial, misalnya seperti melahirkan, khitanan, menikah, dan meninggal. Menurut Kamus Besar Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, adat istiadat, atau akal budi. Nah, sedangkan secara tata bahasa, arti kebudayaan ini diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada cara berpikir manusia. Jika disimpulkan, maka budaya adalah hal-hal yang berkenaan dengan cara hidup manusia. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik, dan teknologi, itu semua berdasarkan pola-pola dari budaya. Nah, untuk interpretasi realitas budaya pada kepercayaan atau keyakinan, saya mengambil budaya lokal di Kabupaten Wajo. Terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kebudayaan dan kepercayaan yang kental mengenai pakaian adat pengantin masyarakat Bugis. Penduduk di Kabupaten Wajo merupakan salah satu masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan terhadap adat istiadat. Nah, adat istiadat ini merupakan suatu nilai kebudayaan yang sangat tinggi, yang dimana konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam pikiran sebagian besar dari masyarakat mengenai apa yang mereka anggap berharga, bernilai, dan penting dalam kehidupan mereka, sehingga dapat berperan atau berfungsi sebagai suatu pedoman atau petunjuk yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat tertentu. Tradisi atau adat istiadat masyarakat Wajo ini sangat dihormati karena dianggap berharga, bernilai, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi terhadap masyarakat. Kepatuhan dan ketekunan masyarakat Wajo itu sendiri terhadap tradisi atau adat istiadatnya dapat dilihat dari acara pernikahan masyarakatnya. Terkhusus adalah pakaian atau busana pengantin yang digunakan masyarakat dalam proses acara pernikahannya. Pakaian adat atau baju bodo merupakan pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu pakaian atau busana tertua di dunia. Kainnya yang ditenun dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun dan telah dikenal oleh masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan populer di Prancis pada abad ke-18. Kain muslin ini memiliki rongga-rongga dan jarak benang-benangnya yang renggang membuatnya terlihat transparan dan cocok dipakai di daerah tropis dan daerah-daerah yang beriklim panas. Pakaian tradisional baju bodo ini sering dipakai untuk acara adat, misalnya upacara pernikahan. Tetapi sekarang ini penggunaan baju bodo mulai meluas untuk berbagai kegiatan, misalnya dipakai untuk lomba menari atau upacara penyambutan tamu-tamu kehormatan. Tetapi meskipun belakangan ini semakin terpinggirnya oleh adanya pakaian modern, tetapi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung Bugis yang jauh dari perkembangan dan tren mode busana, salah satunya masyarakat Kabupaten Wajo yang masih kental akan budayanya tetap mempertahankan hal tersebut. Dapat dibuktikan dengan
tetap eksisnya pakaian adat baju bodo tersebut di kalangan masyarakat hingga sekarang. Misalnya nih, baju bodo masih dikenakan oleh para pengantin. Begitu juga dengan ibu pengantin, pendamping mempelai, dan pagar ayunya. Selain itu, penggunaan pakaian adat baju bodo pun tetap dilestarikan di hari-hari penting seperti peringatan kemerdekaan maupun hari-hari penting lainnya. Dalam prosesi pernikahan adat Bugis, setiap mempelai diiringi pula oleh baliboting atau pasepi yang pakaiannya sama dengan mempelainya, baik warnanya maupun modelnya. Nah, dahulu pakaian adat dalam suatu upacara tertentu yang melambangkan suatu kehidupan mempunyai pembatasan dari segi warna, utamanya bagi perempuan. Tampilan warna-warna terang itu mencerminkan umur atau taraf hidup pemakainya. Dahulu konsep warna baju bodo itu dibatasi pemakainya. Contohnya, untuk warna hijau itu hanya digunakan untuk para putri bangsawan. Kemudian warna merah lombok atau merah darah itu digunakan oleh gadis remaja. Dan warna merah muda untuk orang yang sudah kawin. Warna ungu itu untuk janda, warna hitam itu untuk wanita yang lanjut usia, hingga warna putih itu untuk inang pengasuh. Nah, perwujudan pakaian adat pengantin ini tidak terlepas pada rangkaian pesan yang hendak disampaikan pada halayak atau masyarakat. Dalam hal ini, pakaian pengantin ini merupakan cerminan dari corak kebudayaan yang mengandung nilai-nilai dan pola tingkah laku masyarakat yang bersangkutan. Nah, pada pakaian upacara tampak kejayaan-kejayaan dan kedisiplinan dalam menampakkan diri sebagai masyarakat yang mempunyai kepribadian dan kebudayaannya sendiri. Tetapi dalam budaya Islam yang tidak membedakan satu sama lain tentu memberikan pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat Wajo. Namun dalam perkembangannya, pola dasar kebudayaan masyarakat setempat ini tetap kuat sehingga adat istiadat masyarakatnya tetap terjaga dengan baik tanpa menghilangkan unsur aslinya. Pakaian adat pengantin yang awalnya memiliki aturan kini dapat dipakai atau dinikmati siapapun tanpa memandang status sosial dari pemakainya tersebut. Selain itu, makin berkembangnya zaman menjadikan pakaian adat pengantin sekarang ini memiliki beragam macam bentuk dan warna yang tentu saja sesuai dengan syariat Islam dalam aturan pakaian. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai interpretasi realitas budaya pada keyakinan atau kebudayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.